Berham, waktunya saat teduh. Yuk kita sama-sama dengarkan suara Tuhan. Nah, hari ini tentang tulah. Siap Papa. Sahabat BDKA, mari kita belajar firman Tuhan. Nah, sebenarnya serem amat ya bicara tulah. Tapi Berham percaya kalau Tuhan yang mengirimkan pasti buat kebaikan anak-anaknya. Mari kita simak dari Keluaran pasal 7 sampai 10 yang mengungkapkan bagaimana penguasa Mesir itu terus mengeraskan hatinya untuk melawan Allah sehingga kehilangan anugerah Allah. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian berpetualang di dalam kerajaan Allah. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong perenungan kami pada hari ini Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang boleh kami dapat pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, pernahkah kamu melihat anjing yang pandai? Anjing yang dapat mengerti dan melakukan perintah tuannya. Tapi tidak semua anjing itu pandai. Untuk menjadi pandai, dia harus dilatih dahulu. Nah, menurut pengalaman para pelatih anjing itu, untuk melatih seekor anjing supaya dapat mengerti dan melakukan perintah tuannya, ia harus diberi instruksi yang sama selama 3 sampai 7 hari. Nah, ada peribahasa yang mengatakan bahwa keledai tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama sampai 2 kali. Padahal kalian tahu kan, keledai itu adalah binatang yang BODOH. Nah, bodoh. Keledai itu cukup sekali saja untuk belajar supaya tidak mengalami celaka. Nah, bagaimana dengan kita manusia? Berapa kalikah Allah harus memberi perintah dan mengajar manusia supaya manusia itu percaya dan taat kepadanya? Karena kekerasan hati Fir'aun yang terus-menerus menindas orang Israel dan tidak mengizinkan pergi untuk menyembah Tuhan, maka Tuhan Allah melalui Musa dan Harun menghukum Mesir dengan berbagai tulah. Tulah itu ditimpakan Tuhan kepada Mesir supaya Fir'aun, orang-orang Mesir, dan orang-orang Israel belajar mengenal Allah. Tulah-tulah itu diberikan sebagai pelajaran bagi mereka. Pada waktu Tuhan Allah melalui Musa memberikan tulah yang pertama sampai yang kedua, yaitu air menjadi darah, dan kata yang banyak sekali, ahli-ahli sihir Mesir juga ternyata dapat melakukan seperti yang dilakukan Allah melalui Musa dan Harun. Tetapi meskipun mereka juga dapat melakukan seperti itu, mereka tidak dapat menghentikannya. Hanya setelah Musa berdoa kepada Tuhan Allah, barulah air itu yang menjadi darah berubah kembali menjadi air. Bahkan pada waktu kata-kata bermunculan di seluruh tanah Mesir dan mati berserakan, Musa menantang Fir'aun untuk memilih waktunya kapan kata-kata itu dilenyapkan. Banyak hal yang dibuat Musa untuk menunjukkan bahwa Allah melalui Musa mempunyai kontrol penuh atas Fir'aun. Pada tulah yang pertama sampai yang ketiga, baik orang Mesir maupun orang Israel sama-sama menderita. Namun pada tulah yang keempat dan seterusnya, Tuhan Allah membuat perbedaan antara umatnya dengan orang Mesir. Tidak satu pun orang Israel yang terkena tulah yang keempat dan seterusnya yang ditimpakan kepada orang Mesir. Pada tulah yang pertama sampai yang keenam,
dari air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat, penyakit sampar, dan bara. Semuanya itu berhubungan dengan hal-hal yang ada di bumi. Sedangkan tulah yang ke-7 sampai yang ke-9, yaitu hujan es, jutaan belalang yang dibawa oleh angin timur, dan kegelapan yang meliputi seluruh Mesir, kecuali tanah Goshen, di mana orang Israel itu tinggal, berhubungan dengan langit dan udara, yang menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas langit dan bumi, dan dialah yang memberikan perlindungan pada Israel yang sedang ditindas oleh Fir'aun. Begitu dahsyatnya tulah-tulah yang menimpa Mesir, sehingga ahli-ahli sihir Mesir akhirnya mengakui bahwa hanya Tuhan Allah yang mampu mendatangkan tulah sehebat itu. Mereka menyampaikan pendapat kepada Fir'aun dan mengatakan, inilah tangan Allah. Dan para pegawai Fir'aun pun juga menjadi ketakutan. Mereka memohon Fir'aun untuk membiarkan orang Israel pergi demi kebaikan Mesir. Tetapi Fir'aun tetap mengeraskan hatinya dan tetap menolak membiarkan orang Israel itu pergi dari Mesir. Dosa dan kekerasan hati Fir'aun sudah sampai pada tahap yang tidak dapat ditolerir. Dan ketika Musa dan Harun kembali datang menghadap Fir'aun, Fir'aun pun mengarah dan mengusir mereka, bahkan mengancam akan membunuh mereka jika sampai Fir'aun melihat Musa dan Harun kembali. Dan waktu itu pun Musa menjawab dengan lantangnya, benar! Dalam artian apa? Bahwa dia, Fir'aun itu, tidak akan melihat Musa dan Harun lagi, karena muka Allah telah ada atas dirinya. Meskipun setelah melihat kuasa Allah yang sedemikian besar, seharusnya Fir'aun sadar dan mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang sejati, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Tetapi Fir'aun terus berkeras hati di dalam dosa dan melawan Tuhan. Karena itu, hukuman terberat akan dijatuhkan atasnya, yaitu tulah yang ke-10 akan datang pada Fir'aun dan orang-orang Mesir itu. Apakah kita juga akan seperti Fir'aun? Janganlah kita berbuat seperti Fir'aun yang berkeras hati dalam dosanya dan terus melawan Tuhan. Bila mana kita mungkin ada kesalahan dan Tuhan mengingatkan kita melalui berbagai peristiwa yang mungkin tidak enak bagi kita, ingat, kita harus kembali kepada Tuhan Allah. Kita diingatkan supaya kita boleh kembali taat kepada Tuhan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Tuhan Allah mengasihi kita, supaya kita balik dari dosa-dosa kita. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah renungan ini boleh mengingatkan kita bagaimana Tuhan mendidik umatnya dan orang-orang yang menindas umatnya, supaya kita mengenal Tuhan dan taat bersandar kepadanya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan yang boleh kami renungkan pada hari ini, sehingga kami boleh belajar betapa Allah mengasihi kami, meskipun seringkali memberikan pelajaran yang harus kami mengerti, pelajaran yang sulit Tuhan. Tapi kami percaya karena kasih setia Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Ajar kami untuk selalu belajar taat, setia kepadamu, dan mau melihat apa yang Tuhan perbuat semuanya itu berguna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan pada hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita berjumpa besok pada waktu yang sama. Tuhan memberkati. Benar-benar menyeramkan. Sungguh celaka orang yang mengeraskan hatinya di hadapan Tuhan. Mari sahabat BDKA, kita mohon Tuhan melembutkan hati kita supaya mengakui kedaulatan Tuhan dan hidup dalam anugerah pemeliharaannya yang sangat ajaib. Kiranya Tuhan melembutkan hati kita untuk berjalan bersama Tuhan dalam ketaatan. Untuk besok, siapkan baik-baik pembacaan dari Keluaran 11 sampai 12 ayat 23. Sampai jumpa dalam firman Tuhan yang hidup.